Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Naila dengan nomor NPM 237580003. Jadi pada video kali ini, saya akan mengerjakan lab 836 Use Netcon to access an iOS XE device. Nah, jadi di sini nantinya ada 6 part yang akan kita kerjakan. Nah, di part pertama yaitu kita akan membangun jaringan dan memverifikasi konektivitas supaya memastikan perangkat dapat terhubung satu sama lain. Kemudian di part 2, kita akan menggunakan sesi netcon untuk mengumpulkan informasi perangkat secara remote. Nah, di part 3, kita akan menggunakan MC Client untuk menghubungkan ke netcon. Jadi MC Client ini merupakan library Python yang fungsinya itu untuk mengakses perangkat melalui netcon. Kemudian di part 4 kita akan menggunakan MC Client untuk mengambil konfigurasi. Nah, di part 5 kita akan menggunakan MC Client untuk mengonfigurasi perangkat. Di part 6 yaitu kita ada challenge di sini memodifikasi program yang digunakan dalam lab ini. Nah, jadi di sini skenarionya protokol netcon atau network configuration protocol merupakan standar yang digunakan untuk mengelola dan mengonfigurasi perangkat jaringan seperti router dan switch. Nah, netconf ini menggunakan penggunaan yang atau yet another next generation sebagai bahasa pemodelan datanya, yang memungkinkan perangkat untuk mengirim data dalam format standar, misalnya XML. Kemudian bisa dianalisis dan diubah melalui protokol ini. Nah, langsung aja. Di sini kita membutuhkan satu PC, kemudian VirtualBox, dan virtual machine device juga CSRV. Nah, di sini saya sudah jalankan virtual machine device dan CSRV-nya. Langsung aja di part pertama yaitu launch the VM and verify connectivity. Nah, di step pertama kita akan menjalankan virtual machine-nya. Lalu di step kedua, kita akan memverifikasi connectivity between the VM, yaitu kita akan memverifikasi konektivitas antar kedua virtual machine. Nah, di sini kita ke CSRV, kita jalankan perintah show IP interface brief untuk memverifikasi IP4 yang ada di VM CSRV kita. Show IP interface brief. Nah, IP kita itu 192.168.56.104. Kemudian kita buka terminal di device VN kita. Kita buka terminal. Nah, di sini kita akan ping menggunakan perintah ping min c. 5 ini maksudnya pingnya 5 kali, kemudian IP kita. Kita ping ke virtual machine CSRV kita. Ping min c 5 192.168.56.104. Nah, dia terhubung ya. Oke, artinya kedua virtual machine kita itu sudah aktif. Langsung aja kita ke step 3 yaitu memverifikasi SSH, konektivitas SSH ke VM CSRV kita. Nah, di sini menggunakan perintah SSH Cisco at IP CSRV kita. Cisco at 192.168.56.104. Can be established. Nah, ini kita ketik yes.
passwordnya kita masukin Cisco 123 di sini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke virtual machine CSRV melalui terminal device. Kemudian kita akan lanjut ke part 2. Sini kita diminta untuk cek apakah netconf ini berjalan di CSRV kita menggunakan perintah show platform software yang manajemen proses. Kita jalankan show platform software yang manajemen proses. Nah, ini semuanya berjalan, terutamanya NC, SSH, D. Nah, ini jalan semua. Lanjut. Jika netconf tidak berjalan, maka kita diminta untuk menjalankan netconf. Tapi karena kita sudah berjalan, jadi tidak perlu kita jalankan lagi. Nah, kita lanjut ke step 2. Akses the netconf process through an SSH terminal. Dan menggunakan perintah Cisco -minp -s netconf. Ini IP-nya kita ganti dengan IP kita. Oh, salah. Kita exit dulu. Lalu di sini kita jalankan lagi di virtual machine device kita ya. Nah, passwordnya itu sama, yaitu Cisco 123. Nah, outputnya seperti ini. Kemudian di sini start a netconf session by sending a hello message from the client. Copy and paste the following XML code into the Oke, bentar. Kita buka terminal baru aja.
kita copy di bagian. Nah, di sini itu kan di akhir ada uh, penutup dari XML, yaitu ada tanda seperti ini, tutup kurung. Kemudian kita cek ke virtual machine CSRT kita, kemudian menggunakan perintah show netcon yang session untuk memverifikasi yang sesi netcon yang sedang berjalan. Nah, di sini hasilnya ada session dengan ID 21, username Cisco, dengan source hostnya adalah 103 yang sedang berjalan. Kemudian kita diminta untuk send RPC. Copy and paste the following RPC get message XML.
Nah, ini kita sudah sampai RPC di step 4, step 4 yang B. Kemudian di step 4 yang C, kita diminta untuk mengcopy XML, tapi jangan include, jangan masukin yang karakter terakhirnya ini. Nah, ini kemudian kita copy. Nah, lalu kita taruh dulu di Notepad. Kemudian kita cari di internet Prettify XML. Kita cari. Kemudian kita cari yang printable site and use tool. Oke, kemudian kita paste XML ke dalam kolom. Kita copy yang tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy to clipboard. Lalu kita akan menutup sesi netconf. Di sini. Nah, kita sudah kembali ke device virtual machine device kita. Kemudian kita lanjut ke step 5, show netconf yang session di virtual machine kita. Nah, sekarang udah tidak ada netconf yang aktif kan, kita tadi sudah mengakhiri sesinya. Oke, kemudian kita lanjut ke part 3. Kita akan menggunakan NC Client untuk terhubung ke netconf. Nah, di step 1 kita akan memverifikasi NC Client itu telah terinstall dan siap untuk digunakan. Nah, kita buka ke virtual device kita ini, yang device VM. Kemudian pip3 list, format column. Nah, ini untuk kita lihat apakah sudah tersedia NC Client kita. Asal. Kita tunggu aja apakah sudah tersedia. NC client, kita cek sini more. Nah, ini sudah ada NC client.
Kemudian di step 2 kita akan membuat script untuk menggunakan SC client supaya kita bisa terhubung ke service netcode. Nah, kita ke VS Code, kemudian file, open folder, kita buka directory devnet src. Kita ke Visual Studio Code. Kemudian di sini file, open folder, kita ke directory devnet src. Di sini, kemudian kita klik OK. Nah, lalu kita open a terminal window, kita ke terminal, kita buka terminal baru. Nah, seperti itu. Kemudian, kita akan membuat subdirectory namanya adalah netcode di dalam directory devnet src. Kita menggunakan perintah mkdir netcode. Kemudian, kita cek menggunakan perintah ls. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita akan klik the netcode directory, choose new file. Oke. Kita buka. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita akan buat file baru namanya mcclient netcode.py. Nah, seperti ini. Kemudian di sini in your script file import the manager class from the mcclient module, then create a variable m to represent the connect method. The connect method includes all the information that is required to connect to the netcode service on CSR. Nah, kita masukin di dalam file mcclient netconf kita, seperti itu, from mcclient import manager m sama dengan manager dot connect host. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian kita akan jalankan program untuk memverifikasi tidak ada error. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke directory netconf-nya, cd netconf. Nah, kita akan jalankan kode program mcclient netconf.py dengan menggunakan perintah python 3.
verify. Oke, ini outputnya. Kita lanjut ke step berikutnya. Nah, ini kita tambahkan ke dalam Visual Studio Code kita, ke dalam kode program kita. Oke, seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan menjalankan kembali menggunakan perintah Python 3. Nah, seperti ini outputnya ketika kita menjalankan file. Kemudian kita lanjut ke part 4. Di sini kita akan menggunakan SC client to retrieve the configuration. Step 1, use the getConfig function. If you want to skip displaying capabilities output 400 lebih line, nah seperti ini yang sudah kita tambahkan di step 4. Kemudian kita jalankan lagi dari terminal. Kita
ke netcon, directory netcon. Nah, di sini baru kita jalankan Python 3 nc client netcon 4.py. Nah, jadi yang sebelumnya tuh outputnya ada panjang, ada 400 baris. Ini dia sekarang lebih ringkas. Karena sudah kita ubah di kode program. Kemudian kita bisa copy ini ke Prettier tadi. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke step 2, kita akan menggunakan Python untuk verify the XML. Kita impor di bagian di kode program kita. Kemudian replace the simple print function. Yang ini kita ubah jadi ini. Kemudian kita jalankan lagi. Ini kita save dulu. Terus nah, sekarang jadi seperti ini outputnya. Kemudian kita lanjut di step 3, kita akan menggunakan filter with getConfig. Kita akan membuat variabel dengan nama netConfilter. Dan kita masukkan ke dalam kode program kita. Nah, seperti ini. Jadinya, kode program yang baru kita modifikasi. Kemudian, nah kita jalankan lagi Python 3 di terminal.
seperti ini yang sudah difilter outputnya. Kemudian kita lanjut ke part 5 menggunakan NC client untuk konfigurasi device. In this part, you will use NC client. Kemudian di part 5 kita akan menambahkan hostname. Di sini kita akan edit hostname-nya. Di sini outputnya itu hostname-nya masih CSRT ini. Nah, kita coba modifikasi dalam pada program kita. Nah, di sini saya ubah hostname-nya jadi Amanda. Kemudian saya save. Kita coba jalankan lagi. Nah, outputnya sama seperti di panduan. Kemudian kita lanjut ke step 2, use NC client untuk membuat loopback baru di interface di root R1. Kita buat config baru. Di sini seperti ini. Oh, kita tambahkan ke baris kode kita. Oke. Nah, seperti ini setelah ditambahkan di baris kode saya. Kemudian di sini kita jalankan lagi perintah Python 3-nya. Kemudian kita ke virtual machine CSRT. Nah, ini sekarang namanya udah berubah hostname-nya. Kemudian kita enable, kita show IP interface brief. Nah, sekarang ada loopback 1.
yang IP address-nya adalah 10.1.1.1. Nah, kemudian kita lanjut ke step 3. Nah, di sini kita akan membuat variabel baru namanya netcon new loop. Kita tambahin ke dalam interface kita. Oh, kita cek dulu show run section interface loopback 1. Show run pipe section inter loopback 1. Seperti ini. Outputnya kemudian kita edit di Python 3. Nah, seperti ini kita tambahkan di kode program kita. Kemudian kita jalankan lagi Python 3. Nah, dia traceback atau error ya. Karena di sini karena IP 10.1.1.1 itu sudah dipakai loopback 1, sehingga ketika loopback 2 itu ingin memakai IP tersebut, itu tidak bisa, jadi error. Nah, maka dari itu kita cek di sini. Nah, itu kan IP yang 10.1.1 itu sudah digunakan di loopback 1. Nah, di sini di part 6 kita akan memodifikasi program yang kita gunakan di lab ini untuk kita verifikasi, kita modifikasi. The following is the complete program was split in this lab with none of code comment. Nah di sini kita modifikasi tanpa ada kode komen atau komentar yang keluar. Jadi kita bisa menjalankan script tanpa error. Nah, scriptnya bisa juga berbeda. Kita bisa mengasah skill Python kita dengan mengubah program untuk mengirim verifikasi dan konfigurasi perintah konfigurasi. Seperti ini. Nah, seperti ini hasil dari part 6 yang kode programnya itu tidak ada komentar sama sekali. Kemudian kita coba save, lalu jalankan. Sampai di sini kita sudah menjalankan penugasan dari lab 8.36. Nah, kita sudah hostname router itu sudah berubah namanya jadi Amanda. Kemudian loopback 1 tadi kita sudah berhasil membuat, yaitu IP-nya 10.1.1. Kemudian
Di sini di skenario loopback 2 itu tetap gagal dibuat karena kita masukin tadi IP-nya adalah sama seperti loopback 1, jadi dia timpah sehingga kita tidak bisa membuat loopback 2, itu error ya. Kemudian semua konfigurasi ditampilkan dalam format XML. Lalu di sini bisa kita lihat outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Sampai di sini pengerjaan kita artinya sudah selesai. Mungkin segitu dulu pengerjaan dari lab 836 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.